Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. langsung aja nggak apa-apa Ustadz? Ya, Karena boleh, nggak selanjutnya, apa-apa. Ya, selanjutnya persilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Nasiruddin Khalid untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca bersama-sama tadi. Tafadhol Ustadz. Makasih Binadatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa rasulil 'azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ya sayyidina wa sayyidat, athabakumullah wa as'alakumullah hayatakum. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah kajian Yashfa mengaji dan mengkaji dengan Allah. Bil khusus Bunda Tati selaku pembawa acara, Bunda Kinan tadi yang telah membawakan kepada kita tilawah surah Al-An'am ayat 82 sampai 90, dan tadi alhamdulillah Ustazah Nui, Bunda Nui sudah mengawali dengan zikir petang. Pada giliran kami di petang hari ini, Bapak yang muliakan, kita akan mendalami pesan-pesan secara singkat di dalam surah Al-An'am ayat 82 sampai dengan ayat 90. Silakan Bapak Ibu yang barangkali sedang membawa mushaf atau memegang mushaf, ada baiknya melihat kepada mushafnya di ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau coba diterjemahkan, alladzina amanu yaitu orang-orang yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum, orang-orang yang keimanannya tidak bercampur, tidak dikotori oleh zulm, oleh kezaliman, oleh kesyirikan. Ulaika lahumul aman, itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Wa hum muhtadun, itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Ayat ini tiba-tiba saja menjelaskan alladzina amanu, menjelaskan Allah tentang orang-orang yang beriman, yang imannya tidak dikotori oleh kesyirikan. Ayat ini sesungguhnya kelanjutan, Bapak yang muliakan, dari ayat sebelumnya, di ayat ke-81. Di akhir ayat 81, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan fa ayyul fariqain ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka kelompok manakah yang mendapatkan, yang lebih berhak mendapatkan rasa aman jika kalian benar-benar orang yang mengetahui. Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan ini kepada orang-orang musyrik. Tetapi orang musyrik, mereka tidak menjawab pertanyaan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Yang terbaik adalah orang-orang yang beriman, yang imannya tidak dikotori oleh kesyirikan. Ulaika lahumul amn, itulah orang-orang yang memperoleh keamanan, rasa aman, rasa tentram hidupnya, wa hum muhtadun, dan itulah sesungguhnya orang-orang yang beroleh petunjuk. Bapak Ibu yang kami muliakan, antara iman dan syirik kadang-kadang sedikit saja perbedaannya, tipis. Itulah seringkali orang mengatakan ada asyirkul asghar, ada asyirkul khafi, ada syirik yang kecil, syirik yang samar, syirik yang tidak tampak. Rasa-rasanya kita tidak melakukannya, tetapi itu sudah cukup dikatakan syirik. Di antaranya apa? Ketika orang itu melakukan riya, ujub, sum'ah, maka cukuplah ia telah melakukan kesyirikan yang tersembunyi, kesyirikan yang samar. Mengapa demikian? Bapak muliakan, bukankah ketika seseorang itu ketika berbuat kebaikan lalu dia mengharapkan pujian orang, maka sesungguhnya perbuatan baiknya hanyalah untuk mencari kebaikan dari orang, pujian dari orang lain. Ketika dia ujub, seperti itu juga orang berbuat baik, lalu perbuatan baiknya hanya ingin mendatangkan
decak kagum dari orang lain. Ada orang melakukan kebaikan hanya ingin supaya didengar, kebanggaan. Bila namanya disebut-sebut, bila namanya itu menjadi masyhur, maka orang yang mengingini dari perbuatan baiknya itu hal-hal yang demikian, maka sesungguhnya tidak tersadar dia telah melakukan asyirkul khafi, syirik yang samar. Na'udzubillah min dzalik. Itu hal yang kadang-kadang kita tidak sadari, kadang-kadang kita tidak waspadai hadir dalam diri kita. Maka Bapak muliakan, berhati-hatilah terhadap hal-hal seperti ini. Kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa' darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Itulah keterangan yang kami anugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menghadapi kaumnya, orang-orang syirik, orang-orang yang menyembah berhala. Kami tinggikan orang yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menghadapi umatnya yang syirik kepada Allah. Bahkan bukan tanggung-tanggung yang membuat objek daripada kesyirikan itu adalah pamannya, di dalam pemahaman lain adalah ayahnya. Azar berprofesi sebagai pembuat patung yang disembah oleh kaumnya. Tantangan berat dalam dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi orang-orang yang mengikuti Ibrahim, dakwah ajaran Ibrahim alaihissalam, Allah berjanji narfa' darajatin man nasya, kami angkat derajatnya beberapa derajat ya terhadap orang-orang yang kami kehendaki. Bisa saja ayat ini kalau ditarik kepada siapapun orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabinya, wabil khusus Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa saja, tidak semua orang mendapatkan, bahkan tidak semua mukmin mendapatkan. Bukankah ada orang mukmin itu ada tingkat-tingkatannya? Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad istafaina min ibadina," dan telah kami berikan, telah kami wariskan, kami pilihkan untuk orang-orang yang kami wariskan kepada mereka Al-Qur'an ini. Maka mereka ada 3 kelompok. Minhum zalimun li nafsihi. Ada orang-orang mukmin yang senantiasa dalam hidupnya zalimun li nafsihi. Ada yang perbuatan buruknya, perbuatan jahatnya, kedurhakaannya mendominasi dalam perbuatan-perbuatan kesehariannya. Wa minhum muqtasidun, tapi juga ada orang-orang yang antara kebaikan dan keburukannya seimbang. Senang berbuat baik, tapi juga senang tidak meninggalkan perbuatan buruknya. Senang bersedekah, tapi juga senang menggunjing dan seterusnya. Maka orang-orang yang perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya seimbang, mereka tergolong dalam kaum muqtasid. Dan yang ketiga, yang ingin kita raih posisi ini, apa? Sabiqum bil khairat. Orang-orang yang mudah, cepat, gitu ya, berlomba untuk berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, tetapi ternyata biidznih, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Maka dengan cara terus menekuni ibadah, maka lahir kecintaan kepada ibadah itu. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka Allah akan lebih dekat kepadanya. Maka orang-orang yang senantiasa melazimkan dirinya berbuat baik, insya Allah disitulah hidayah Allah akan senantiasa meliputinya, akan senantiasa mengiringi hidupnya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Lalu selanjutnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberitahukan di ayat-ayat ini tentang siapa saja keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan di sini ayat ini menunjukkan sekian banyak nabi-nabi. Di dalam satu lembar yang kita baca tadi ada belasan nabi disebut di sini. Wa wahabna lahu Ishaq. Kami hadirkan, kami berikan, kami anugerahi Ishaq, ya, yaitu putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari istrinya Sarah. Sebelumnya Ibrahim alaihissalam telah melahirkan Ismail alaihissalam dari Siti Hajar. Lalu selain Ishak punya anak namanya Yakub. Sebenarnya Ishak punya anak 2 yang masyhur, yaitu pertama Yakub dan Aisyah.
Kenapa yang disebutkan di sini Yakub? Karena dari Yakub alaihissalam akan lahir keturunan-keturunan dan di belakangnya adalah para nabi-nabi. Ulan hadaina, masing-masing kami beri petunjuk mereka itu. Wa Nuhan hadaina min qabl. Lalu Allah mengingatkan nabi sebelumnya yang jauh sebelum datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh termasuk di ayat ini yang katakan orang yang mendapatkan hidayah. Nabi dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman. Dan dari keturunan Yakub alaihissalam, Yakub atasnya adalah Ishak, Ishak atasnya adalah Ibrahim alaihissalam. Ada keturunan-keturunan. Siapa keturunannya? Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tentu kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Lalu kemudian wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Disebut Zakaria dan Yahya, Isa dan Ilyas. Ini secara berendengan. Ini juga masih keturunan daripada Yakub alaihissalam. Nama-nama yang di atas adalah nama-nama nabi. Masih ditambah pada berikutnya wa Ismail wal Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Kalau saya hitung dari nama Ibrahim alaihissalam sampai dengan Lut dikasih di ayat ini, maka sudah ada 18 nama-nama nabi. Dari mulai dari Nuh alaihissalam, Ibrahim, lalu keturunannya sampai dengan Yasa, Yunus, Lut di ayat ini, maka tercatat dalam hitungan saya ada 18. Ya. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim. Kami lebihkan sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan kami memberi mereka petunjuk menuju jalan yang lurus. Anugerah menunjukkan sebagai nabi dan rasul adalah anugerah tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia. Tetapi di antara para nabi juga Allah memilih ada 25 nabi di antaranya yang ditunjuk juga menjadi rasul. Dari 25 nabi dan rasul, lalu Allah memilih 5 di antaranya yang kita kenal sebagai ulul azam. Nabi-nabi yang memiliki ketabahan, kesabaran di dalam berdakwah, dan dari 5 itu maka 1 yang terpilih apa? Imamul Anbiya wa khairul mursalin, imamnya para nabi dan sebaik-baik rasulnya Allah SWT, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada ayat 88, dzalika hudallahi yahdi may yasha min ibadihi. Hadirnya hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Bukankah ada di dalam keluarga para nabi tadi yang kita sebutkan, ada keluarga-keluarga yang tidak dapatin hidayah? Bukankah Nabi Nuh istrinya dan putranya tidak beriman kepada dakwahnya? Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam paman atau ayahnya tidak beriman kepada dakwah yang diajarkannya? Terus ke bawah, masing-masing menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh bagi kita bahwasanya hidayah itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Kalau ayahnya Nabi, meski anak-anaknya semua menjadi orang-orang saleh, ada yang ternyata tidak demikian. Nabi Lut istrinya yang membangkang, Nabi Nuh anaknya yang membangkang dan juga istrinya, dan begitu juga yang lainnya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paman-pamannya justru menjadi penghalang perintang daripada dakwahnya Nabi. Ada Abu Lahab, gitu, dan juga orang-orang sekelilingnya yang menentang dakwahnya. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fayakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Ulaika alladzina atainahum, mereka itulah orang-orang yang telah disebutkan di atas. Atainahumul kitab, kami anugerahi mereka Alkitab, wal hukm, hikmah, wan nubuwah, kenabian. Fa yakfur biha, jika orang kafir mengingkarinya, orang-orang Quraisy mengingkarinya, mereka itu kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Maka orang-orang Quraisy menentang Nabi, mengingkari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi diberi izin oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah
dan orang-orang Madinah menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin mereka, sebagai nabi mereka. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah berhijrah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim salah seorang sahabatnya untuk menjadi juru dakwah di sana, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berdakwah, mengajar, karena ada orang-orang Madinah yang telah beriman ketika terjadi Baitul Aqabah, Baitul Ridwan, Bai'atun Nisa. Mereka telah beriman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Bahkan kemudian sebelum Nabi berhijrah, diinformasikan kepada Nabi bahwa orang-orang penduduk Madinah mayoritas sudah beriman, sudah masuk Islam. Maka dikatakan hampir tidak ada suatu rumah kecuali di dalamnya semua penghuninya telah masuk Islam, atau minimal sebagiannya saja telah masuk Islam, kecuali di kelompok-kelompok orang Yahudi. Maka ayat ini memberikan penegasan, jika orang-orang Quraisy, jika orang-orang kafir Quraisy menolak Nabi, maka kami akan berikan, kami akan serahkan Nabi Muhammad SAW ini kepada orang-orang yang menaatinya. Dan kemudian Nabi berhijrah, dan setelah 8 tahun hijrah Nabi SAW, Nabi kembali lagi ke Mekah melakukan apa yang disebut sebagai Fathu Makkah. Ayat terakhir, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fabihudahu muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka. Mereka petunjuk para nabi. Karena nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka yang kita ikuti adalah nabi kita. Kita tidak dibenarkan untuk mengikuti syariat nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW dengan syariatnya Islam adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Maka para nabi mengatakan, qul, katakan hai Muhammad, katakan hai para nabi kepada kaummu, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta imbalan kepada kalian, in huwa illa dzikra lil alamin, tidak lain apa yang disampaikan hanyalah peringatan kepada umat manusia seluruhnya. Demikian pesan singkat di dalam surah Al-An'am ayat 82 sampai dengan ayat 90. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan untuk mendengar pesan-pesan ayat tadi dan diberikan kekuatan untuk mengikuti, meneladani dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ilmunya, Ustaz.